Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan. Jadi beberapa hari lalu di sekitar jam 10 malam aku tuh ada orderan buat jam 9 pagi. Orderannya itu ada bolu karamel dan bolu vanila keju gitu. Ini karena udah malam, aku juga sebenarnya udah ngantuk, dan jujur aja beberapa hari yang lalu tuh aku nggak dapat orderan teman-teman, jadi merasa sepi banget. Pas ada orderan walaupun jam 10 tetap aku kerjain. Di luar hujan, pas aku lihat bahan-bahan juga ada lengkap, jadi aku langsung kerjain karena pesanannya bolu karamel dan bolu jadul gitu ya. Jadi aku ngerjain karamel dulu. Jadi di sini di samping tungku yang sebelah aku masak gulanya, dan di sebelahnya aku masak airnya pakai api kecil aja. Jadi pas gulanya udah meleleh semua, airnya juga udah mendidih gitu teman-teman. Untuk ukurannya nanti aku simpan aja di kolom deskripsi. Sebenarnya aku udah sering sih bikin video bolu karamel. Nah, sambil nunggu bolu karamel air karamelnya ini dingin, aku bikin bolu jadul. Bolu jadulnya ini resep bolu jadul yang beberapa hari lalu aku share videonya teman-teman. Cuma di sini aku kasih keju spread, keju oles itu, dan kemudian aku kasih keju. Sebenarnya di sini aku salah paham sih teman-teman. Aku pikir tuh bolu jadul keju gitu, karena saking buru-burunya di luar tuh hujan deras, aku langsung lihat bahan-bahan, ternyata ada semua. Dan ini adanya suhunya suhu ruang, syukurnya telurnya ya suhu ruang, jadi aku nggak terlalu susah gitu, langsung aku kerjain aja. Nah, ini setelah tepung telurnya udah diaduk, kemudian aku langsung pakai teknik pancing kayak gini untuk si margarinnya sama adonan tepung dan telurnya supaya mudah tercampur. Ini pakai teknik kayak gini itu tuh kayak untuk menghindari ada margarin atau minyak misalnya yang enggak tercampur gitu di bagian bawah, di bagian dasar bowl adonan putihnya kayak gitu. Jadi ini udah, setelah semuanya tercampur, aku langsung masukin nanti ke dalam loyang. Nah, ini loyangnya aku pakai loyang ukuran 24 semua teman-teman. Oh ya, ini sebelum aku bikin adonan bolu jadulnya, aku udah panasin oven duluan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini loyangnya sengaja juga aku double karena kemarin itu kan kita nyoba bikin bolu jadul, aku pakai loyang yang ukuran 20 ya kalau nggak salah. Nah, ini aku bikinnya pakai ukuran 24. Aku khawatirnya dia terlalu tinggi gitu nanti kuehnya, dan nanti akan menetes sisa adonannya ke dasar oven, dan nanti bakalan jadi bau gosong. Jadi aku nggak mau itu terjadi, karena aku biasanya kalau lagi mepet-mepet kayak gini tuh apa aja bisa kejadian gitu, apalagi kalau lagi buru-buru. Sebenarnya ini mataku tuh ngantuk banget, makanya aku nggak pakai mikrofon, aku nggak ngomong karena khawatir ngomongnya ngelantur. Nah, ini kalau udah selesai tinggal di kayak giniin ya, supaya nggak ada udara-udara gitu di dalamnya. Nah, ini karena aku belum tahu lagi, aku nggak nanya lagi karena ini udah malam banget, aku juga nggak enak mau nanya lagi, jadi langsung aja aku taburin kejunya di bagian atas kayak gini. Dan setelah ini langsung aku panggang teman-teman. Sambil manggang bolu jadul kejunya tadi, aku nyiapin bahan-bahan untuk bikin bolu karamel.
Nah, kalau untuk air karamelnya kan udah kita bikin dari tadi ya. Air karamelnya juga udah mulai hangat-hangat kuku gitu teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya telur sama susu kental manis udah aku kocok duluan ya teman-teman, udah aku campurin di bawah warna pink itu. Jadi udah aku kocok sampai tercampur aja. Setelah itu aku masukin tepungnya. Tepung yang tadi udah aku timbang, yaitu tepung terigu, tapioka, dan aku kasih juga baking powder dan soda kuenya. Nih aku kocok sampai semuanya rata. Setelah itu tinggal aku masukin air karamel dan margarinnya. Jadi ini udah masuk semua nih, air, gula, dan margarin. Udah nih tinggal dicampurin kayak biasanya aku bikin di video-video sebelumnya teman-teman. Setelah itu tinggal aku aduk sampai merata. Setelah merata ini gak lupa di bawahnya itu aku aduk-aduk lagi, takutnya ada tepung-tepung yang nggak ke mixer gitu loh tadi. Sebenarnya ini termasuk santai sih ngerjainnya karena kan cuma 2 loyang dan ini memang beda jenis kue ya. Jadi memang yang pertama-tama aku kerjain yang paling sulit dulu seperti air karamel karena kan harus ditunggu. Nah, sambil nunggu kita bikin bolu yang lain dulu, sambil kalau udah hangat baru kita tinggal bikin adonannya bolu karamel kayak gitu. Ini jangan lupa diolesin. Kalau ngolesin untuk bolu karamel tuh lebih banyak gitu loh. Mau pakai margarin dan terigu juga nggak apa-apa. Yang penting harus lebih banyak aja dari yang bolu-bolu biasa. Ini kalau aku ya teman-teman, pakai Carlo pun begitu. Aku nggak ngerti kalau apa karena loyangnya atau karena apa gitu. Nah, ini setelah udah diaduk-aduk aku rasa udah cukup rata dan aku masukin ke dalam loyang ini dengan cara aku saring karena khawatirnya ada kayak terigu atau baking powder atau soda kue yang nggak keaduk rata kayak gitu. Udah, kalau udah semuanya tinggal dimasukin aja ke loyang dipanggang. Setelah itu ini aku tunggu pas sudah matang karena udah ngantuk, jadi aku taruh aja dia di rak sampai dingin. Nah, ini tuh paginya teman-teman sekitar jam 7-an lah ya. Di rumah udah rapi, jadi aku baru eksekusi dia keluarin dari loyang dan alhamdulillah ini nggak ada drama lengket, pas banget seperti ini, juga tinggi dan mengembangnya juga maksimal. Aku biasa sih teman-teman pakai yang merek kupu-kupu, baking powder dan soda kuenya, nggak pakai yang double acting atau double acting gitu, enggak. Udah tinggal dimasukin aja di mika. Aku sengaja sekarang pakai kertas nasi kayak gini teman-teman yang bentuknya bunga, karena menurut aku kalau nggak plastik pakai kertas nasi ini lebih enak sih, karena kan kalau bolu karamel itu bawahnya lembab ya, sayang kalau dia dikasih kertas nanti kelembapannya itu nyerap ke kertas, pikiran aku, dan dia kertasnya tuh dia malah jadi nempel di bolunya. Udah kayak gini aja Ulan juga kan, aku lagi nggak ada kardus, aku adanya cuma mika kayak gini ya, aku pakai aja yang ada karena orangnya juga minta mendadakan. Nah, di sini teman-teman, jadi sebelum aku packing aku lupa, aku kan akhirnya tuh pagi ini tuh bolu vanila keju, maksudnya bolu keju apa, kata dia teteh semalam kenapa nanya, saya juga lupa nanya karena udah buru-buru ya. Jadi ternyata tuh dia mau bolunya bolu vanila diolesin sama buttercream dan dikasih keju basah gitu. Oh ya udahlah, daripada aku memang aku salah gitu, tapi ya udah, jadi aku double aja. Jadi ini cake-nya ini bolu jadul keju gitu ya, karena adonannya udah aku kasih keju dan udah aku kasih keju parut, di atasnya udah aku kasih toppingan keju. Tapi akhirnya aku oles juga pakai buttercream. Nah, karena sebenarnya biasanya aku pakai buttercream yang warna putih, yang aku biasanya pakai margarin putih tuh. Nah, karena ini kan mendadak, jadi aku pakai margarin
biasa, margarin yang warna kuning itu Blue Band. Kemudian aku kasih susu kental manis. Pokoknya ini tuh misalnya Blue Bandnya 100 dan susu kental manisnya sekitar 50 gram aja. Setelah itu aku langsung di mixer sampai dia tuh warnanya pucat dan creamy. Menurut aku ini udah cukup enak juga kok. Kalau mau dikasih vanilla juga enak gitu. Ini udah aku oles aja asal rata supaya nggak terlalu banyak juga, karena ini bolunya tinggi banget. Aku nggak mau dia nempel banget di mikanya, dan untung juga aku pakai mika, jadinya tuh lebih apa ya, nggak mudah lengket aja. Kalau pakai kardus kan pasti bakalan berminyak dan kemana-mana gitu, dan akan nempel. Udah setelah dioles rata kayak gini, tinggal aku kasih parutan keju basahnya. Udah teman-teman, begitu aja ceritanya di video ini. Nah, kesalahan aku nggak nanya banyak sama yang order, karena ini udah malam juga, keadaannya lagi hujan di luar. Aku juga khawatir bahan-bahannya nggak ada, jadi tuh aku langsung eksekusi aja gitu. Pas tadi pagi aku WA dia, dia bilang, aku nanya, Mbak mau pakai kejunya keju kering apa keju basah? Dia bilang keju basah Mbak. Oh ya ampun, berarti memang harus dioles. Aku bener-bener memang kesalahannya di aku ya, tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Orangnya juga minta nanti nggak apa-apa Mbak, kalau udah jadinya bolu keju tetap minta di topping keju, dia minta double, dia maksudnya harganya ditambahin, nggak apa-apa seperti seharusnya. Oh ya udah, aku juga nggak enak sih, tapi orangnya maksa maunya bayar aja, ya udah. Dan ini juga sebentar lagi abang Gojeknya bakalan datang ke rumah buat ngambil orderannya. Jadi aku buru-buru banget juga sih teman-teman, jadi aku nggak ngomong sama sekali, jadi ini aku voice over aja. Nih lihat aja, aku tutup aja, dia udah tinggi banget. Jadi kuenya ini tingginya sekitar 6 sampai 7 cm gitu teman-teman. Terus dikasih keju, untung aja aku pakai mika, jadinya dia tuh nggak lengket. Ya gitu teman-teman, aku ceritanya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dan mau mendengarkan video aku. Mudah-mudahan aku rajin ngedit videonya, karena kalau ngedit video tuh ngantuk banget. Aku semuanya masih sendiri. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan mensupport aku sampai hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.